شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'ala min kiltayhima syai'an wahidah huwa ad-dinus shahih liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, wat tarawih, wal witr yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-21 insyaallah kita masih bisa melaksanakan serangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga semua langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan menggugurkan semua dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita masuk ke surganya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan saat ini sudah dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Dalilnya tadi yang saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti yang sudah dianjurkan, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Berarti itu termasuk dalam syariat yang dinamakan syar'uman qablana, syariat sebelum kita. Jadi kalau umat-umat dahulu sudah ada syariatnya, jadi kalau syariat-syariat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada kita umat Islam atau umat sebelum kita, pasti di sana ada manfaat, ada faedah yang tersimpan di dalamnya. Kalau Nabi Daud dulu puasanya puasa 1 hari, kemudian besoknya enggak berpuasa, kemudian lanjutkan lagi puasa lagi. Kalau Nabi Musa alaihissalam puasanya 40 hari, itu dalam ayatnya ketika di Bukit Sinai. Kalau dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Itu Bukit Sinai. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa. Nah, tentu ada manfaatnya, terutama puasa ini. Terutama hadis Rasulullah SAW mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Bahkan makhluk-makhluk selain manusia pun ternyata ada yang berpuasa. Seperti ulat sutra, ya. Ulat sutra itu ternyata dia berpuasa dalam kehidupan dia, siklus kehidupan dia paling tidak ada 4 kali masa dia berpuasa, yang mana tiap kalinya itu dia berpuasa 4 hari. Nah, pada saat itu dia akan menonggakkan kepalanya ke atas dan tidak akan bergerak sama sekali. Selama pada fase itu dia nggak akan makan, nggak ada ngapa-ngapain. Dia akan berpuasa. Ketika fase ini dia tidak lalui, ulat sutra tidak akan mengeluarkan sutra yang mahal itu. Maka penting bagi ulat sutra untuk berpuasa. Yang
lainnya ketika kita lihat ayam ya, ayam bertelur, ketika sudah bertelur, dia akan mengerami telurnya ini selama berapa hari? 21 hari. Nah, selama pada fase itu dia akan berpuasa. Dia akan sedikit makan, paling sesekali dia akan keluar, habis itu dia akan mengerami telurnya lagi. Ketika proses ini tidak dia lakukan, telur yang dierami tidak akan menetas. Maka di situ ada hikmah di balik yang dilakukan oleh makhluk ini. Begitupun manusia, ya. Ternyata ada penelitian dari orang Jepang bernama Dr. Yoshinori Oshumi. Beliau mengatakan ternyata di balik puasa ini ada keistimewaan tersendiri. Bahkan gara-gara penelitian dia, pada 2016 beliau mendapatkan Nobel hasil dari penelitian tersebut. Beliau mengatakan ketika proses berpuasa, paling tidak ada 2 proses yang mana itu sangat penting bagi tubuh manusia. Yang pertama, autopagi, yang kedua autolesis. Autopagi itu proses di mana tubuh manusia ini akan memakan selnya sendiri. Ya, tubuh kita ini ketika dia berpuasa, maka pada saat itu tubuh ini akan memakan sel-selnya sendiri. Apa yang dimakan? Sel-sel yang mati, sel-sel yang bervirus itu akan dimakan oleh tubuh kita sendiri. Sehingga sel-sel yang tadi tidak akan memberikan dampak negatif pada tubuh kita. Sel-sel inilah kalau dibiarkan akan nanti berbentuk menjadi virus, menjadi kanker, menjadi penyakit bagi tubuh kita. Maka proses puasa ini itu sendiri akan memberikan dampak positif bagi kita. Ketika kita nggak berpuasa, maka proses autophagy ini tidak akan terjadi pada tubuh kita. Proses kedua adalah autolesis. Di sini di saat proses ini, sel-sel yang mati tadi kita ibaratkan seperti sapu yang besar, yang mana menyapu semua penyakit-penyakit tadi sehingga dibuang. Dan inilah yang terjadi ketika tubuh kita berpuasa jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas kita akan lemas, ngantuk bawaannya. Itulah proses di mana tubuh kita mengeluarkan, membuang semua sel-sel yang mati tadi. Sehingga akan bermanfaat positif bagi tubuh kita. Dan hasil terakhir dari penelitian ini apa? Kata Profesor Yoshinori, bagi tubuh manusia sebaiknya melakukan puasa paling tidak 2-3 kali dalam seminggu. Maka ini sejalan dengan syariat Islam mensunahkan kita setiap minggu kita disunahkan puasa Senin dan Kamis. Atau sunnah Daud, puasa sunnah Daud. Kalaupun puasa Daud bisa 3 kali dalam 1 minggu. Maka di balik perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa ini ternyata puasa memberikan dampak positif bagi tubuh manusia. Nah, sel-sel yang tadi kalau nggak segera dibersihkan, inilah yang akan nanti memberikan dampak negatif pada tubuh kita. Maka selama 30 hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, maka sejatinya pada saat selama 30 hari inilah proses bagaimana tubuh kita membersihkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pada bulan puasa ini kita memasuki malam ke-21 Ramadan. Berarti ini sudah termasuk malam ganjil. Maka salah satu keistimewaan pada bulan suci Ramadan turunnya Lailatul Qadar. Maka disyariatkan bagi kita, dianjurkan bagi kita pada malam-malam ganjil seperti ini memperbanyak ibadah kita, perbanyak sholat kita, perbanyak zikir kita, perbanyak qiraah kita. Mudah-mudahan nanti kita
bisa menggapai apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagi orang, tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan merasakan ketenangan jiwa sampai masuk waktu fajar. Jadi kalau ada yang sholat tahajud malamnya, pada malam itu mulai merasakan ketenangan, gak ada bising, kok perasaan tuh enak beribadah. Itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga semua jamaah di sini insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar dan diampuni semua dosa-dosa kita, dan ketika selesai Ramadan ini kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.